Halo semuanya, saya Rati Paramita dan di video ini saya akan mendemokan caranya menganalisis Key Performance Indicator dari suatu database menggunakan Pentaho dan MySQL. Di sini sudah tertera langkah-langkah praktikum yang akan saya lakukan. Untuk pertama, kita mengunduh file SQL bernama Toko Barokah yang berisi beberapa contoh baris data penjualan di sebuah toko barokah. Jadi kita akan mengunduh file ini dan saya akan menyimpannya di folder terkait data warehouse. Kita lihat sudah selesai atau belum. Dan sudah selesai. Sudah terlihat di sini sudah ada filenya. Oke, untuk selanjutnya kita aktifkan exam. Kita bisa menggunakan MySQL. Oke, sudah berjalan dua-duanya. Nah, sekarang kita akan membuat database Toko Barokah sebagai database resource di PLP. Jadi, file ini tadi, Toko Barokah SQL, kita import ke database Toko Barokah nanti. Kita buat database baru. Nah, ini kita ketikkan Toko Barokah, terus create. Oke, sudah berhasil. Kita ke Toko Barokah. Sekarang kita akan mengimpor file Toko Barokah ke database Toko Barokah. Ini kita pilih untuk import.
Ini kita pilih choose file. Ini sudah langsung ke folder data warehouse. Kita cari file toko barokah ini. Dan kita klik tombol import. Sepertinya sudah selesai. Ya, seperti yang sudah terlihat di sini, proses import data SQL bernama toko barokah tadi sudah berhasil. Jadi tabelnya di database toko barokah sekarang ada 5, yaitu detail transaksi, ini, membeli, terus ada penjual, produk, dan transaksi. Di sini terlihat ada kolom bernama tanggal, namun isinya nol semua. Jadi, sebaiknya dihapus saja karena value-nya juga tidak ada yang bisa digunakan. Jadi sekarang kita akan menghapus kolom tanggal dari tabel transaksi. Kita guna SQL menggunakan query-nya. Nah, dari output table transaksi drop kolom tanggal. Query ini untuk menghapus kolom tanggal dari tabel transaksi. Kita coba jalankan. Berhasil. Cek lagi. Berhasil ya. Di sini sudah tidak ada kolom tanggal. Baik. Penghapusan kolom sudah dilakukan. Kita ke step berikutnya. Analisis struktur database, kemudian gambarkan desain database toko barokah. Nah, untuk gambar desain database sendiri, fiturnya sudah disediakan di sini, yaitu dengan memilih menu kita ke database-nya dulu, kita klik more. Di sini ada pilihan designer. Lihat sudah ada desain tabel-tabel dari database. Kasih susun terlebih dahulu biar desainnya terlihat jelas.
Sudah terlihat jelas desainnya seperti apa. Ini adalah desain database toko barokah. Sekarang kita akan menentukan Key Performance Indicator atau singkatannya KPI yang akan dianalisis berdasarkan database toko barokah. Saya di sini akan menentukan KPI-nya. Ada yang pertama, total pembelian seluruh produk oleh tiap pembeli. Kedua, jumlah pembelian suatu produk atau tiap produk oleh tiap pembeli. Dan total pengeluaran tiap pembeli. Jadi KPI pertama itu menghitung total pembelian seluruh produk oleh tiap pembeli. KPI kedua jumlah pembelian tiap produk oleh tiap pembeli. Dan yang ketiga adalah total pengeluaran tiap pembeli, yaitu kalau tiap belanja itu, bukan kalau tiap belanja, saat berbelanja di eh, toko barokah, total pengeluaran tiap pembeli itu berapa. Baik. Yang keempat, berdasarkan KPI yang ditentukan, gambarkan skema data warehouse dengan ketentuan A terdiri dari minimal 2 tabel dimensi dan B terdiri dari 1 tabel fakta. Untuk analisis KPI yang akan saya lakukan, saya akan menggunakan tabel produk, pembeli, dan detail transaksi. Jadi, untuk tabel dimensinya adalah tabel tim produk dan tim pembeli, tim untuk singkatan dimensi, dan untuk tabel faktanya, tabel fact detail transaksi. Jadi ini ketiga tabel yang akan saya proses nanti menggunakan Pentaho. Oke. Step berikutnya, buatlah database OLAP menggunakan MySQL dan Pentaho untuk membantu menganalisis KPI toko barokah. Saya di sini akan membuat database destination. Jadi tadi yang toko barokah itu ada resource, kayak untuk data-data aslinya, sedangkan database destination nanti adalah untuk menampung data-data yang sudah dianalisis berdasarkan KPI yang ditentukan. Oke. Kita buat new database. Namanya saya Barokah Store. Create. Ya, sudah berhasil dibuat. Sekarang kita buat tabel dimensi dan tabel faktanya. Saya sudah ada query-nya di sini. Query membuat tabel dimensi dan fakta. Anda create table dim produk, dim pembeli, dan fact detail transaksi. Kita
Di paste, ya, kita coba jalankan. Berhasil, sudah muncul di sini 3 tabel. Oke, sekarang kita akan membuat transformasi baru untuk tabel dimensi 1. Oke, kita akan mulai menggunakan Pentaho. Di sini saya sudah membuat transformasi baru, kita save dulu. Oke, kita simpan ke folder data warehouse. Judulnya, kita save. Ya, namanya sudah berubah. Sekarang kita buat terlebih dahulu eh, database connection. Seperti yang sudah ada di step di sini, kita akan membuat koneksi baru ke database Toko Barokah. Ya, kita pilih connection type-nya MySQL. Ya, oke. Kita namai con resource con untuk singkatan connection. Hostname-nya localhost. Database-nya tadi seperti yang ada di skill Toko Barokah, port number 3306, username-nya root, access native JDBs. Kita tes. Ya, berhasil. Oke, koneksinya berhasil kita buat. Sekarang kita akan drag and drop object table input, select values, database lookup, filter rows, dan table output. Table input, select values, database lookup, ya, terus tadi ada filter rows, dan yang terakhir table output. Well, sekarang kita akan konfigurasi table input dengan menggunakan koneksi yang menghubungkan ke database Toko Barokah dan menggunakan query SQL
untuk mengambil data pada tabel 1. Jadi kita akan menggunakan koneksi count resource dan tabel yang data yang kita ambil itu dari tabel yang pertama itu tadi, tabel produk. Kita klik 2 kali. Nah, di sini sudah muncul, ini sudah ada count resource. Untuk query SQL-nya adalah select all from, tapi judulnya kita coba tes review. Sudah muncul ya, berarti benar. Oke, berarti konfigurasi untuk tabel input sudah berhasil dilakukan. Baik, sekarang kita akan mengkonfigurasi select values dengan mengambil data kolom dari tabel 1 sebagai data stream. Lalu kita sambungkan output connection-nya ke object select values. Kita klik 2. Di sini sudah muncul pilihan kolomnya. Kita masukkan satu persatu. ID produk, nama produk, satuan, dan harga. Di sini kita rename menggunakan nama stream, jadi stream ID produk, stream nama produk, stream satuan, dan stream harga. Sekarang konfigurasi database lookup menggunakan koneksi yang menghubungkan ke database Barocastor dan tabel dimensi 1. Jadi di sini kita menggunakan membuat koneksi baru. Type SQL, namanya on destination, terus Barocastor. Jadi koneksi ini nanti akan menyambung ke database destination yang sudah dibuat tadi, yaitu Barocastor. Kita tes terlebih dahulu. Berhasil terkoneksi. Kan destination. Untuk tabelnya kita hubungkan dengan tabel pertama, yaitu tabel produk. Tabel produk.
Sekarang kita akan mengatur tabel lookup dengan mengisi kolom tabel field dengan kolom-kolom tabel dimensi 1. Terus kita akan mengisi komparator dengan simbol sama dengan field 1 dengan nama data string. Nah, di sini sudah terlihat tadi nama-nama kolom-kolom stream yang sudah dibuat sebelumnya. Kita pasangkan. Sekarang kita akan mengatur table value dengan mengisi kolom field dengan kolom-kolom tabel dimensi 1. Jadi untuk table lookup tadi adalah table yang digunakan untuk diperiksa value-nya, sedangkan table value adalah hasil dari pemeriksaan value tadi. Jadi table yang mengembalikan data-data. Konfigurasi untuk database lookup sudah selesai. Sekarang kita akan beralih ke filter rows. Di sini kita akan memberikan kondisi kolom dari tabel dimensi 1 0 untuk memeriksa bila kolom tabel dimensi 1 kosong atau tidak. Ini sambungkan koneksi. Di sini kita nanti akan memasukkan kolom-kolom dari tabel dimensi 1 tadi dim produk. Terus kita set is no. Tambah kondisi di sini. Masukkan kolom selanjutnya. Set is no lagi. Berikut kondisi-kondisi yang diterapkan untuk tabel dimensi 1. Pada tabel output, kita gunakan koneksi yang menghubungkan ke database Baroka Store untuk memasukkan data ke tabel dimensi 1. Koneksinya kita menggunakan found destination, target table-nya adalah dim produk. Jangan lupa aktifkan specify database fields. Atur table output dengan mengisi kolom table field
menggunakan kolom-kolom dari tabel dimensi 1 dan kolom stream field dengan nama data stream. Di sini kita akan mengisi kembali masing-masing kolom. Dan di sini untuk nama data stream. Kita coba jalankan transformasinya. Sebelum dijalankan, kita save dulu. Sekarang kita run. Berhasil karena sudah centang hijau semua. Di sini bisa dilihat preview datanya. Dari Penthouse sendiri sudah terlihat transformasinya berjalan dengan baik. Sekarang kita periksa untuk tabel dim produk di MySQL. Apakah sudah masuk datanya semua atau belum? Di sini sudah terlihat datanya sudah masuk semua tanpa ada error. Oke, untuk transformasi tabel dimensi 1 sudah berhasil dilakukan. Sekarang kita akan melakukannya untuk tabel dimensi 2. Kita buat transformasi baru dulu. Kita save. Kita buat koneksi baru lagi. Namun koneksinya sama seperti tadi, hanya ada dua koneksi, yaitu found resource dan found destination. Database-nya toko barukah? Tes. Yes. Untuk objek-objeknya sama dengan tadi, yaitu table input, select values, database lookup, filter rows, dan table output.
table output. Kembali mengkonfigurasi table input, menggunakan config source. Untuk transformasi kedua ini, kita akan mengambil data dari tabel kedua, yaitu tabel pembeli. Jadi di query-nya kita ketikkan select all from pembeli. Review untuk tes. Sudah muncul dari berhasil. Konfigurasi select values, mengambil data kolom dari tabel 2 sebagai data string. Kita sambungkan dulu outputnya. Kita konfigurasi select values seperti tadi. Dari name ke stream ID member dan stream username. Oke. Konfigurasi database lookup menggunakan koneksi yang menghubungkan ke database Barocasto dan tabel dimensi 2. Kita buat lagi koneksi baru. Tadi kita buat kembali koneksi destination sama database-nya Barocasto, username baru, status, hasil. Kita gunakan koneksi tadi untuk konfigurasi database lookup. Kita sambungkan ke tabel dimensi kedua, yaitu dim pembeli. Atau table lookup, isi kolom tabel field dengan kolom-kolom tabel dimensi 2, mengisi komparatornya dengan simbol sama dengan, field 1 dengan ada table value-nya sama seperti tadi, di mana nama pembeli, pada filter rows, berikan kondisi kolom dari tabel dimensi 2 yang nol untuk memeriksa bila kolom tabel dimensi 2 kosong atau tidak. Oh, tambah kondisi pembeli atau tidak. Berikut kondisinya.
Table output gunakan koneksi destination untuk memasukkan data ke tabel di pembeli. Terus aktifkan specify database fields. So it's true. Destination targetkan ke tabel di pembeli. Terus aktifkan specify database fields. Satu tabel outputnya isi tabel fields dengan kolom tabel dimensi 2, terus tabel string field dengan data string. Kita jalankan transformasi, kita save dulu, sekitar transformasi berhasil. Kita lihat di preview data sudah muncul. Kita periksa di MySQL. Data sudah masuk. Sekarang kita beralih untuk transformasi tabel fakta. Save dulu. Terus kita buat koneksi baru. Oke, koneksi berhasil. Untuk objek yang akan digunakan, kita drag and drop objek table input, select values, database lookup sebanyak 3 kali, filter rows, dan table output.
database, input yang pertama, kedua, dan ketiga. Seperti tadi, kita konfigurasi table inputnya terlebih dahulu menggunakan koneksi resource, dihubungkan ke toko barokah, dan menggunakan query SQL untuk mengambil data Key Performance Indicator atau KPI yang telah ditentukan. Lebih tepatnya, mengambil data ketiga tabel yang saya gunakan tadi, yaitu tabel produk, pembeli, dan detail transaksi. Ini koneksinya sudah benar. Untuk query-nya sendiri, saya sudah ada. Berikut query-nya. Query untuk mengambil data tabel dimensi dan fakta. So, tabel, produk, pembeli, dan detail transaksi. Jadi ini select all, terus total QTY, total QTY ini hasil sum dari kolom QTY dari tabel data transaksi, terus sum yang kedua itu tes total pendapatan, yaitu QTY kali harga masing-masing dari tabel data detail transaksi dan produk, terus dijumlahkan semua. Terus ini query join, nanti di group by dengan kolom nama produk dari tabel produk. Klik preview untuk testing. Ya, sudah muncul semua. Berarti query yang dijalankan sudah benar. Sekarang kita akan mengkonfigurasi objek select values dengan mengambil data kolom dari tabel 1, 2, dan 3 alias tabel produk, pembeli, dan detail transaksi. Pada tab select dan alter, isi kolom field name dengan kolom-kolom dari tabel produk, pembeli, dan detail transaksi. Lalu isi kolom rename to dengan data stream. Sambungkan dulu outputnya. Masukkan satu persatu tadi
Dimulai dengan tabel produk terlebih dahulu, berarti ID produk, nama produk, satuan, harga. Terus tabel pembeli, ID member, username, terus ke tabel ketiga yaitu detail transaksi, tadi 15 kolom. Kita pilih kode transaksi, nomor transaksi, UTY, total QTY, total pendapatan. Sudah ada 11 kolom, tinggal masukin kolom foreign key. Kita isi nama streamnya, jadi untuk rename eh, nama kolomnya hanya untuk kolom-kolom yang nanti akan digunakan. Jadi seperti kolom foreign key di sini tidak akan digunakan, maka dari itu tidak ada proses rename yang perlu dilakukan. Ada 4 kolom foreign key. Kolom lain yang tidak akan digunakan adalah kode transaksi, nama transaksi, QTY. Jadi ada 7 kolom. Tidak akan kita gunakan. Nah, untuk kolom-kolom yang tidak digunakan tadi pada tab remove bisa dimasukkan agar nanti kolom-kolomnya dihilangkan. Sudah ada 7 sesuai dengan yang tadi. Sekarang kita beralih ke objek database lookup. Kita akan mengkonfigurasi database lookup dengan menggunakan koneksi yang menghubungkan ke database baru Castor dan tabel dimensi 1. Kita buat new connection.
Ya, koneksinya berhasil. Untuk membuat koneksi, jangan sampai ada yang salah nama. Jadi untuk membuat koneksi, jangan sampai ada nama yang salah, inputan yang salah, atau typo. Karena nanti ada risiko kalau ujung-ujungnya koneksi tidak berhasil dibuat. Jadi kita tidak bisa mengakses ke database yang kita targetkan, yang kita butuhkan. Oke, kita akses ke tabel dimensi pertama yaitu dim product. Masukkan di sini kolom-kolomnya, komparatornya sama seperti tadi. Nah, di sini sudah ada nama-nama kolom-kolom stream, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan, yaitu untuk tabel dimensi produk terlebih dahulu. Maka dari itu kita cocokkan seperti stream ID produk, stream non produk, stream satuan, dan stream harga. Sekarang kita akan mengatur table value. Seperti tadi, kita masukkan semua kolomnya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi database lookup kedua menggunakan koneksi yang sama, yaitu koneksi destination ke database Verocastor dan ke tabel dimensi 2, yaitu dim pembeli. Baik, kita sambungkan dulu outputnya ke database lookup 2. Koneksinya destination, kita browse ke tabel dim pembeli. Diisi kolom-kolom dari tabel dim pembeli, komparatornya sama dengan, terus ini adalah nama streamnya, stream ID member, stream username. Tabel value-nya kembalikan ID di member dan nama pembeli. Dengan cara yang sama, kita ulangi stepnya untuk konfigurasi
Operasi database lookup yang ketiga. Di sini kita akan memilih tabel faktanya yaitu fact detail transaksi. Jadi di sini kita akan memasukkan kolom-kolom dari tabel fakta, komparatornya sama dengan, terus mengisi dot satu dengan data string. Di sini sama kita masukkan satu persatu kolomnya. Tidak ada yang menggunakan kolom kode transaksi, soalnya memang kolom kode transaksi tidak diperlukan dalam proses transformasi. Sekarang kita beralih ke filter rows. Di sini kita akan memberikan kondisi kolom dari tabel fakta yang nol untuk memeriksa bila kolom tabel fakta kosong atau tidak. Karena ini hanya memeriksa kondisi tabel fakta saja, berarti kita pilih kolomnya yang dari tabel fakta saja.
Berikut kondisi dari tabel fakta. Pada tabel output, gunakan koneksi on destination untuk memasukkan data ke tabel fakta. Sini buat function targetnya tabel back detail transaksi, terus applikan specify database fields. Ini diisi kolom dari tabel fakta dan kolom stream field diisi nama data stream. Ya, fields. Ini sudah diatur untuk tabel outputnya. Kita coba jalankan transformasinya. Save dulu. Kita run.
Sudah selesai transformasinya, kita periksa preview data. Coba kita periksa di MySQL. Ya, di sini kosong berarti masih ada step yang salah. Ternyata letak kesalahannya ada di konfigurasi filter rows. Di sini harusnya kolom yang dipilih itu ID dim product 1 dan ID dim member 1. Bukan seperti di sini, hanya ID dim product dan ID dim member. Kita ubah di sini, kita pilihnya ID dim product 1. Ini ID dim member 1. Oke. Ya, ini dia kondisinya yang terbaru. Kita ubah. Ya, kita coba jalankan transformasinya lagi. Save dulu. Sekarang seharusnya sudah tidak kosong. Karena tadi konfigurasinya setelah dibandingkan sudah sama semua. Selain konfigurasi golden rows, ini transformasi sudah selesai. Kita coba cek review data. Ya, sekarang sudah ada data-datanya. Sudah sesuai. Di preview data Pentaho sudah berhasil muncul data-datanya. Sekarang kita coba periksa tabel fakta di MySQL. Itu fact detail transaksi. Nah, nah, data-datanya sudah muncul semua. Sekarang, setelah membuat 3 transformasi, masing-masing untuk tabel, dimensi, dan satu tabel fakta, sekarang kita buat job di Pentaho. Buat job baru untuk mengatur proses transformasi. Jadi job ini digunakan agar proses transformasi
Makanya yang sudah dibuat itu tadi bisa dijalankan em, sesuai dengan urutannya, dengan benar. Terus kita drag and drop objeknya, start, transformation sebanyak 3 kali, karena jumlah file transformasi yang kita buat ada 3. Lalu ada juga objek sukses. Cari start, transformation, 3 kali. Dan yang terakhir, sukses. Konfigurasi transformation dengan mengambil data transformasi pertama. Kita sambungkan dulu koneksinya. Kita cari file transformasi pertama yang sudah dibuat di folder saya, yaitu folder data warehouse. Ini file pertama. Lalu transformation 2, kita ambil file transformasi kedua yang kita buat tadi, foldernya sama, di data warehouse, filenya yang kedua, oh, ya. Yang terakhir, transformation 3, mengambil file transformasi ketiga. Oke, kita sambungkan terlebih dahulu. Kita save dulu, tadi belum sempat di save. Saran. Ya, job sudah berhasil dijalankan. Nah, dia di job matrix, di sini sudah tulisannya resultnya sukses sampai finish.
Baik, sekarang kita akan mulai mencari hasil analisis KPI. Yang pertama, KPI pertama tadi yang saya tentukan adalah total pembelian seluruh produk oleh tiap pembeli. Kita sekarang beralih dari Pentaho ke MySQL. Kita ke database Barokah Store, database destination yaitu database hasil analisis tadi itu. Kita ke SQL. Jadi kita akan menampilkan hasil analisis KPI total pembelian seluruh produk oleh tiap pembeli menggunakan query SQL. Untuk query-nya sudah saya siapkan juga. Nih, query untuk mengambil data KPI total pembelian seluruh produk oleh tiap pembeli. Query-nya dicopy, copy paste, kita jalankan. Query berhasil dijalankan. Baik, di sini terlihat ini adalah nama pembeli, yaitu pembeli-pembeli di toko Barokah. Dan ini adalah total keseluruhan produk yang dibeli. Untuk dari pembeli bernama Dewi, total produk yang dia beli dari toko Barokah adalah 55 produk. Untuk Etik sebanyak 30 produk dan Rianti sebanyak 23.701 produk. Sedangkan tadi di tabel pembeli ada 4 pembeli. Salah satunya yang tidak tersebut di sini adalah nama Arif, yang menandakan bahwa Arif tidak membeli satupun produk di toko Barokah. Jadi kemungkinan nama Arif juga tidak terlihat di tabel KPI yang lainnya juga. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk menampilkan hasil analisis KPI yang kedua, yaitu total pengeluaran tiap pembeli. Kita kembali ke MySQL, kita kembali ke SQL. Untuk query-nya, ini dia, query untuk mengambil data KPI jumlah pembelian suatu produk oleh tiap pembeli. Sesuai ya. Oh, ternyata terbalik. Ya, kita akan menampilkan KPI yang ini dulu. Total jumlah pembelian suatu produk tiap pembeli, oleh tiap pembeli. Query-nya kita copy paste, kita jalankan. Nah, query sudah berhasil dijalankan.
Ini adalah hasil query-nya. Jadi di sini terlihat ada kolom nama pembeli, nama produk, dan total QTY. Sesuai dengan KPI yang diharapkan, yang ditentukan, ini menunjukkan total jumlah pembelian suatu produk. Jadi ini adalah total atau jumlah produk yang dibeli, ini adalah nama produk yang dibeli, dan ini pembeli produknya. Jadi yang tadi adalah total seluruh produk, kalau yang KPI total pembelian seluruh produk oleh tiap pembeli, kalau yang di sini dijabarkan untuk masing-masing produk. Maka, maka dari itu namanya bisa berulang seperti ini. Dewi, Dewi, Dewi. Gitu. Dan yang terakhir adalah menampilkan hasil analisis KPI total pengeluaran tiap pembeli. Yang sebelumnya hampir dilakukan sebelum KPI yang kedua. Kita kembali ke sini, ke SQL. Query-nya juga sudah ada. Tinggal copy paste. Sudah saya siapkan sebelumnya. Dijalankan. Ya, berhasil juga. Nah, di sini sudah terlihat kolom nama pembeli dan total pengeluaran. Jadi total pengeluaran ini didapat dari seperti query-nya tadi ini, yaitu kolom QTY dari tabel fact, tadi tabel fakta, fact detail transaksi, dikalikan dengan kolom harga dari tabel eh, DP, yaitu dim product. Terus perkalian itu dijumlahkan untuk tiap barisnya, lalu dialiaskan sebagai total pengeluaran, sehingga hasilnya muncul seperti ini. Jadi ini adalah total pengeluaran keseluruhan pembelian, tidak per transaksi bukan, per produk pun bukan, tapi benar-benar total seluruh pembelian yang dilakukan. Di sini ditunjukkan total pengeluarannya oleh tiap pembeli. Untuk Dewi ada 49 496.670, etik ada 204.275 ya 204.275, dan Rianti ada sebanyak 104.167.230. Jadi di sini bisa dilihat bahwa pembeli bernama Rianti adalah pembeli yang eh, sering berbelanja di toko Barokah dan juga paling banyak membeli produk-produk di toko Barokah alias sudah berlangganan ke toko Barokah, merupakan pelanggan setia toko Barokah. Gitu. Eh, itu ini tadi adalah demo yang mencoba menampilkan hasil analisis key performance indicator dari database. Database yang digunakan adalah Toko Barokah. Menggunakan tools-nya ada MySQL dan Pentaho, dibantu juga oleh Exam agar
Pentaho dan MySQL bisa dijalankan programnya. Hasilnya pun sudah bisa ditampilkan untuk KPI masing-masing. Ketiganya berhasil ditampilkan. Sekian dari saya untuk demo di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna, bermanfaat, dan membantu. Sekian, terima kasih.